Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ba'd. Al-hukmul khamis, hukum yang kelima, ma huwa haddu dhimmi al-muhsan. Apa sanksi atau had hukuman bagi seorang kafir dhimmi muhsan yang sudah berkeluarga tapi dia melakukan perbuatan zina. Seperti apa hukuman bagi mereka? Ikhtalafal ulama fi haddi dhimmi al-muhsan. Jadi kalau orang muslim muhsan melakukan zina, ya jelas hukumnya dirajam. Tapi sekarang kalau yang melakukan perbuatan zina itu orang kafir, dan kafirnya kafir dhimmi, bukan kafir harbi, dia sudah berkeluarga muhsan, maka di sini ada ikhtilaf. Ikhtalafal ulama'u fi haddi dhimmi al-muhsan. Jadi ada perbedaan ulama akan hukuman bagi orang kafir dhimmi yang muhsan ketika ia melakukan perbuatan zina. Fadhahaba al-Hanafiyyatu ila anna haddahu al-jildu. Madhab Hanafi berpendapat bahwasanya hukuman bagi orang kafir dhimmi yang melakukan perbuatan zina itu dijilid, dicambuk. Wa dhahaba Syafi'iyyatu wal Hanabilatu ila anna haddahu rajm. Pendapat Syafi'i, mazhab Hambali juga bahwasanya hukumannya adalah dirajam sampai mati. Dalilul Ahnaf. Nah, sekarang beliau akan memaparkan dalil-dalil Hanafiyah yang mengatakan bahwasanya orang kafir dhimmi itu dijilid. Yang pertama, haditsu Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar, man asyraka billahi falaisa bimuhsan. Barang siapa yang syirik pada Allah Subhanahu wa taala, falaisa bimuhsanin, maka dia tidak dikatakan muhsan. Qalu wal murad bihi ihsanur rajm. Yang dimaksud di sini muhsan dalam rajam. Jadi hadis ini yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar menjelaskan orang kafir dhimmi itu kan orang syirik. Syirik pada Allah Subhanahu wa taala, orang kafir. Maka orang kafir bukan muhsan. Muhsan dalam apa? Muhsan dalam rajam. Artinya kalau dia melakukan perbuatan zina, maka hukuman yang diberikan pada dia bukan seperti hukuman muhsan pada orang muslim. Muhsan pada orang muslim harus dirajam. Tapi kalau orang kafir tidak. Falaisa bimuhsanin. Bisa dipaham? Nabi SAW pernah merajam dua orang Yahudi. Bagaimana tuh? Wa amma rajmur rasuli sallallahu alaihi wasallam lil yahudiyain. Adapun tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merajam dua orang Yahudi yang melakukan perbuatan zina. Orang Yahudi itu kan kafir, kafirnya kafir dhimmi. Fa inna ma kana bihukmi Taurah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukum mereka berdua dengan hukum yang ada di Taurat. Artinya bukan menggunakan syariat Nabi yang ada gitu. Ini dalil yang pertama. Qalu, juga ini pendapat yang dari yang kedua, mazhab Hanafiyah berkata, inna ni'mata fi haqqil muslim a'zamu. Kenikmatan bagi seorang Islam itu lebih agung daripada kenikmatan bagi orang kafir. Sehingga karena kenikmatan bagi seorang muslim itu sungguh sangat besar, fakanat jinayatuhu aghlaz. Apabila seorang muslim bertindak melakukan hal yang dilarang oleh agama, maka tentunya hukumannya lebih berat. Walihadza tushaddadul 'uqubah. Oleh karenanya sanksi itu akan dilipat gandakan pada orang muslim, tidak pada orang kafir.
Karena seakan-akan nikmat yang diberikan, yang diperoleh oleh orang kafir itu kenikmatannya sedikit. Wastadallu ala dzalika biqaulihi ta'ala fi haqqi ummahatil mu'minin. Mereka berdalil akan kenikmatan tersebut yang diberikan pada orang-orang mukmin itu lebih agung, lebih besar, adalah kenikmatan yang diberikan pada perempuan-perempuan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Wahai istri-istri Nabi, kalau di antara kalian ada yang melakukan perbuatan zina, maka hukumannya akan dilipat gandakan. Kenapa? Tidak seperti orang-orang biasa. Jadi untuk istri-istri Nabi, kalau misalkan ada yang melakukan perbuatan zina, itu akan dilipat gandakan hukumannya. Beda dengan orang-orang yang biasa. Kenapa? Karena kenikmatan yang diperoleh oleh mereka itu lebih besar daripada kenikmatan yang diperoleh oleh orang-orang biasa. Sehingga hukumannya pun juga ikut berat. Ngerti? Dan apakah kenikmatan yang diperoleh oleh seorang muslim itu sama dengan kenikmatan yang diperoleh oleh orang kafir? Tidak. Tentunya lebih agung yang mana? Kenikmatan yang diperoleh oleh orang Islam. Langsung dalil madhab Imam Syafi'i. Jadi pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya kalau zimmi itu juga dirajam. Dalil Syafi'iyah pertama, istadallu bi umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdalil dengan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza gabilul jizyata falahum ma lil muslimin wa alaihim ma alal muslimin. Apabila orang-orang kafir itu menerima jizyah, menerima pajak. Jadi orang-orang kafir ketika mereka melakukan akad damai dengan orang-orang Islam, mereka mempunyai kewajiban untuk membayar jizyah. Jadi dulu seperti itu. Dunia ini dipimpin oleh orang Islam, dipimpin oleh Nabi, dipimpin setelahnya sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terus seterusnya. Jadi yang mimpin dunia ini orang Islam. Jadi orang-orang kafir yang ada ketika mereka itu melakukan akad damai, mereka akan membayar pajak, dan pajak itu diistilahkan dengan jizyah, ya. Nah, Nabi ketika itu berkata, idza gabilul jizyah, apabila mereka itu rela untuk membayar pajak, membayar jizyah, falahum malil muslimin, maka akan diberikan pada mereka apa yang diberikan pada orang-orang Islam. Dalam artian mereka itu dilindungi seperti halnya orang-orang Islam dilindungi. Harta-harta mereka itu dijaga seperti halnya harta-harta orang Islam dijaga. Wa alaihim ma'alal muslimin, dan hukuman yang diberikan pada mereka seperti hukuman yang diberikan pada orang-orang Islam. Kalau orang Islam sendiri dirajam, maka orang kafir dhimmi juga dirajam. Fahim? Bisa dipaham? Langsung dalil yang ketiga, wa qalu inna zinal kafir mithlu zinal muslim. Apa perbedaan zinanya, perbuatan zinanya orang muslim dan orang kafir? Apa perbedaannya? Orang kafir melakukan perbuatan zina, orang muslim melakukan perbuatan zina. Apa ada bedanya? Zina lah. Hah? Bukan, orang-orang kafir menikah juga, tapi sesuai dengan syariat mereka. Orang-orang kafir dhimmi menikah juga sesuai dengan syariat mereka. Iyalah. Jadi kalau misalkan ada dua orang kafir melakukan melakukan akad nikah, ya sah saja, ada sesuai dengan agama mereka. Tapi kalau mereka melakukan perbuatan zina, ini hukumnya
hukumannya sama dengan hukumannya orang muslim, nggak ada bedanya. Ini kafirnya kafir zimmi, ya kita bicara kafir zimmi. Kafir ya menyembah Allah lah. Kafir zimmi itu menyembah Allah, cuma mereka tidak percaya pada agama, pada Rasul, ya. Iya, bisa Yahudi, bisa Nasrani, ya. Jadi mereka ada yang percaya pada Allah Subhanahu wa taala, meyakini akan adanya Allah, tapi tidak meyakini pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang Yahudi itu percaya ke Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak percaya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tetap dihukumi orang kafir. Karena dalam Islam itu harus syahadatu alla ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Arti inna zinal kafir mithlu zinal muslim fil hajah, ya. Ini perbuatan zinanya orang kafir dan orang muslim sama. Haja ila zajir. Jadi tujuannya rajam untuk membuat efek jera pada mereka, dan itu bisa berlaku pada orang kafir dan orang muslim.